Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada kegiatan MPLS hari ketiga. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah etika dan budaya tertib berlalu lintas. Apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Yaitu supaya dapat mengetahui dan memahami pentingnya memiliki budaya tertib berlalu lintas di jalan serta menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di jalan. Kemudian slide berikutnya kita ice breaking dulu. Silakan ditebak gambar menurut persepsi kalian. Ini dia gambarnya. Nah, pertanyaannya, gambar apakah yang Anda ketahui? Dari yang gambar ini, gambar apa yang Anda ketahui? Kemudian, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Silakan diamati ya videonya ya. Oke. Ya. Ternyata jawaban pertama adalah gambar apa yang Anda ketahui. Ini mungkin adalah gambar pohon dan ada burungnya, ataupun ini berupa pekarangan di halaman rumah orang. Itu semua tergantung pada persepsi kalian, pendapat kalian. Nomor 2, apakah ada orang di sana? Jawabannya bisa iya. Nah, seperti yang ditunjukkan dengan arah panah ini. Oke. Selanjutnya, apersepsi. Saat ini bersepeda motor bagi kalangan pelajar merupakan hal yang sudah biasa dan banyak kita jumpai. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan bagi mereka untuk berangkat ataupun pulang dari rumah ke sekolah. Bersepeda tidak terlepas dari peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Tetapi menurut mereka tata tertib lalu lintas itu bukan hal yang penting. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1.260 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan, dan alam. Melihat itu semua diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu. Tidak cukup hanya penegakan hukum semata. Diperlukan juga sosialisasi, kemudian upaya-upaya yang menunjang seluruh kegiatan berlalu lintas. Terutama di kalangan pelajar, menumbuhkan rasa budaya tertib lalu lintas dan karena di jalan sangat berbahaya. Berikutnya, pengertian lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum, dan juga bisa juga berarti lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak. Oke. Apa yang harus kita lakukan untuk tertib berlalu lintas? Yang pertama, memakai helm dengan benar. Kita harus memakai helm yang bertuliskan SNI, artinya berstandar nasional Indonesia. Kemudian berfungsi untuk melindungi kepala dari goncangan atau benturan dan benda keras. Kemudian helm juga akan lebih nyaman dan aman dari terik matahari ataupun hujan. Kemudian memakai jaket dan pelindung pada siku atau lutut. Nah, ini untuk berjaga-jaga apabila ataupun ketika kita terkena halangan atau pada saat kita jatuh, jadi akan mengurangi rasa sakit. Kemudian memakai 2 kaca spion. 2 kaca spion ini sangat penting berperan saat kita melakukan perjalanan.
apalagi saat kita menyalip atau menggunakan kaca spion melihat keadaan dari belakang. Kemudian selanjutnya, lengkapi dengan speedometer. Speedometer ini adalah alat untuk mengukur seberapa cepat kendaraan yang melaju. Jadi speedometer ini kita bisa mengetahui seberapa cepat kendaraan yang sudah kita jalankan. Apakah 60 per kilometer ataukah 50 per kilometer atau lebih dari itu. Nah, speedometer harus aktif dan nyala. Kemudian nyalakan lampu utama setiap saat. Jadi pada saat kita mengendarai sepeda motor, lampu utama harus tetap menyala walaupun itu di siang hari. Kemudian taatilah rambu-rambu lalu lintas yang ada, karena rambu-rambu itu dirancang untuk keselamatan pengemudinya. Dan jangan lupa yang terakhir, bawa surat-surat STNK ataupun SIM. Nah, ini bagi siswa, karena siswa belum mempunyai SIM, maka diharapkan siswa tetap membawa STNK dan surat atau kartu pelajar yang terdapat, yang ada atau yang diberikan oleh pihak sekolah, supaya hal ini bisa diketahui oleh apabila ada razia oleh pihak kepolisian bahwa si anak ini ternyata siswa dari sekolah mana gitu ya. Nah, memang resiko berkendaraan untuk anak-anak bersekolah itu sangat besar, karena usia anak sekolah yang di bawah 17 tahun yang belum memiliki SIM bisa beresiko terkena razia. Kemudian ada cara aman berkendaraan. Pertama, lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan Anda. Kemudian apakah sudah ada bensinnya ataukah olinya sudah habis atau seperti apa, itu harus tetap ada pengecekan. Jangan sampai di tengah perjalanan kita kehabisan bensin. Kemudian jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan seperti yang Ibu sebutkan tadi, STNK atau kartu pelajar apabila kalian pelajar, karena kalian tidak atau belum punya SIM. Kemudian membawa kelengkapan keamanan seperti jaket, helm, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila lampu merah, berarti kalian tetap harus berhenti walaupun keadaan di sekitar sunyi. Kemudian tepat perhitungkan dalam berkendaraan, artinya dalam berkendaraan tidak terlalu laju dan tidak terlalu pelan, supaya kita sampai pada tujuan dengan tepat waktu. Apa manfaat dari budaya tertib lalu lintas di jalan? Yang pertama, sampai tujuan dengan selamat. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Yang ketiga, mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kegiatan MPLS hari ini. Jadi pesan Ibu, apabila kalian memang masih bisa memakai sepeda pancal ataupun sepeda gunung lah istilahnya, lebih baik ke sekolah memakai sepeda. Tetapi apabila rumah kalian jauh dari angkutan umum, tidak mempunyai sepeda pancal ataupun sepeda gunung yang bisa dikendarai, yang ada cuma sepeda motor, silakan dipakai, tapi tetap berhati-hati di jalan karena kalian masih belum mempunyai kelengkapan surat kendaraan bermotor, terutama SIM. Nah, jadi untuk itu pesan Ibu, apabila memang tidak perlu memakai sepeda motor, jangan gunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Tetap waspada di jalan karena apapun bisa terjadi di perjalanan. Terima kasih. Selamat pagi.